Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo perlu dilakukan. Ini tujuan tim khusus. Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka. Ya, 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340 subsidiar 338, Junto 55 dan 56, agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Nah, rekonstruksi atau rebuilding of process ini memang penting tadi. Bagi siapa dalam konteks untuk melihat jangan sampai terjadi kekeliruan ketika ada analisa dan konklusinya. Ini akan memperlihatkan kesesuaian antara keterangan yang sudah disampaikan di BAP tadi oleh para saksi maupun para tersangka. Nah, ini penting bagi penyidik. Kalau yang dimaksud dengan kedua belah pihak ini adalah salah satunya adalah pengacaranya pelapor yang juga sebagai saksi pelapor, tentunya itu yang dimaksud adalah kami gitu ya. Nah, jadi besar harapan kami bisa hadir. Kenapa kami ingin hadir? Karena kami mau melihat rangkaian peristiwa ya, yang mana pasti dalam rekonstruksi tersebut adalah rangkaian peristiwa yang disesuaikan dengan keterangan yang disampaikan oleh masing-masing tersangka. Untuk membuat perkara ini semakin jelas atau terang, maka klien saya prinsipnya adalah siap dan kooperatif untuk hadir. Dan kalau kemudian informasi-informasi ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan, saya khawatir bahwa public trust itu akan semakin menebal, bukan semakin menipis gitu. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Pekan depan tim khusus Polri akan melakukan rekonstruksi bersama para tersangka di lokasi kematian Brigadir J, yaitu di rumah mantan dinas Ferdi Sambo. Rekonstruksi perlu dilakukan untuk memperjelas konstruksi hukum di kasus Brigadir J. Dari Dirpidum menyampaikan untuk memperjelas konstruksi hukum dan peristiwa yang terjadi. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Sabtu 27 Agustus 2022. Ia menyatakan bahwa nantinya jaksa penuntut umum juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan begitu berkas perkara itu bisa segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan, agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta dan keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21 pungkasnya. Diberitakan sebelumnya Polri menyatakan akan menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini dilakukan terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rekonstruksi rencananya digelar pada Selasa 30 Agustus 2022. Informasi itu kata Dedi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Brigjen Andirian Joyadi. Informasi kedua dari pihak Dirtipidum rencana pada Selasa 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3. Kata Dedi di Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Dedi menuturkan rencana rekonstruksi itu akan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Menghadirkan seluruh tersangka, 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka, ujarnya. Tak hanya para tersangka, Dedi menyebut pihaknya juga bakal menghadirkan jaksa penuntut umum. Selain menghadirkan 5 tersangka juga didampingi pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah JPU, ucapnya. Selain itu, Dedi memastikan Komnas HAM dan Kompolnas juga hadir dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Kemudian juga agar pelaksanaannya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM, Kompolnas, ungkapnya. Ini sesuai komitmen Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga menjaga transparansi, objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal yaitu Komnas HAM dan Kompolnas, sambung Dedi. Makanya tak heran masyarakat sekarang mengait-kaitkan dugaan backingan Polri terhadap judi online dengan gerakan FPI sebelum dibubarkan pemerintah, di mana kala itu FPI sangat gencar merazia perjudian miras di tempat-tempat prostitusi.
Namun pasca kasus Fedy Sambo terungkap, barulah ramai banyaknya duga Polri menjadi backingan para bos besar judi online. Pantas saja FPI berangus kala itu, ternyata FPI dinilai menjadi penghalang bisnis judi dan miras tidak tenang. Menanggapi hal itu, pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar mengatakan pihaknya memang sudah menduga FPI dibubarkan karena kerap menjadi penghalang bisnis gelap para penguasa. Aziz Yanuar akui, para pengusaha memang resah dengan keberadaan FPI di kala itu. Aziz Yanuar juga membocorkan kala itu memang ada operasi intelijen hitam terhadap FPI, tujuannya tak lain untuk membuat opini publik miring terhadap gerakan-gerakan FPI dalam memberangus kemaksiatan. Karena itu, Aziz mendesak Kapolri harus berani bersih-bersih dan transparan terhadap polisi yang bermain bisnis gelap yang saat ini ramai diperbincangkan. Irjen Fedy Sambo menjalani sidang kode etik buntut kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 25 Agustus 2022. Pakar ekspresi mempertanyakan gestur Fedy Sambo yang disebut begitu tenang dalam menghadapi sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Dulu memeriksa, menyidangkan hingga memecat polisi. Fedy Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri kerap memeriksa, menyidangkan hingga memecat anggota Polri. Kini dia sendiri duduk di persidangan etik. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan saat menjabat Kadif Propam Polri, Irjen Fedy Sambo kerap arogan dan melakukan aksi koboi dengan main tembak sana sini sambil mabuk-mabukan saat memeriksa anggota Kapolri yang dinilai melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di ruangannya, kata Komarudin, Irjen Fedy Sambo mengoleksi berbagai minuman keras. Bahkan kata Komarudin, ada temannya yang berprofesi sebagai kepala bank dan masuk ke ruangan Irjen Fedy Sambo mengaku ketakutan dan sampai buang air kecil di celana. Saat ditanya bukti soal apa yang dikatakannya, Komarudin mengaku pernah melihat langsung dan sebagian lain dari informasi intelijennya. Bahkan kata Komarudin pernah ada poluan berpangkat kompol yang merupakan tetangga di kebunnya di Bogor ketakutan dan minta tolong kepadanya saat diperiksa Irjen Fedy Sambo. Saat itu Komarudin mengaku sedang berada di Mabes Polri mengurus kliennya. Menurut Komarudin, poluan tersebut ketakutan karena Fedy Sambo sambil mabuk melakukan aksi koboinya dengan menembak ke sana kemari untuk menakuti. Komarudin menyatakan di kubu Polri terdapat beberapa istilah yang disebut aliran pohon sebagai kode antar kubu. Makanya menurut Komarudin sesama mereka sangat mudah mengintervensi perkara. Menurut Komarudin dari jumlah personil Polri sekitar 450.000 jika bukan pimpinan dari Akpol hanya menjadi pesuruh saja. Menurut Komarudin, informasi dari intelijennya menyebutkan bahwa Fedy Sambo melakukan bisnis haram dengan para mafia bukan hanya lokal tapi juga antar negara, mulai dari bisnis narkoba, minuman keras hingga tempat hiburan malam. Ini Fedy Sambo di sidang etik. Kini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Irjen Fedy Sambo, menjalani sidang kode etik Polri Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar secara tertutup di ruang sidang KKEP Gedung TNCC lantai 1 Ruang Prof di Propam Polri Jakarta. Tampak Fedy Sambo menggunakan seragam dinas dan terlihat lebih kurus. Selain itu, ekspresi Fedy Sambo juga terlihat santai saat menjalani sidang. Hal tersebut disampaikan oleh pakar ekspresi Kirdi Putra. Keterangan Fedy Sambo, kata Kirdi, juga tampak dari posisi duduk saat berada di ruang sidang.